Ya, Pak. Ya, jadi pertama eh, kita akan melakukan instalasi dulu ya, instalasi QGIS-nya. Jadi eh, kenapa saya kemarin menanyakan terkait dengan lisensi? Karena kalau nanti kita akan publish ke jurnal internasional, biasanya nanti akan ditanya terkait dengan lisensi aplikasi yang kita gunakan gitu. Jadi eh, karena FKM tidak punya atau Labcom FKM itu belum melakukan instalasi atau belum menginstal ArcGIS ya, di sebetulnya eh, bisa diurus instalasi itu dengan eh, menghubungi pihak eh, Fakultas MIPA ya, jurusan geografi itu mereka bisa memfasilitasi untuk lisensi sebetulnya. Jadi kalau misalnya mau itu nanti menghubungi eh, pihak Departemen Geografi ya kalau mau. Gitu. Nah tapi sementara ini kalau misalnya belum ada, oh ya, itu lisensinya itu jadi Departemen Geografi itu punya kerjasama dengan Esri, gitu. Jadi nanti bisa eh, kalau misalnya ini karena istilahnya apa ya kerjasama lah ya dengan Esri itu yang eh, manufaktur atau produser atau pembuat dari artisnya. Nah nanti dari situ nanti akan bisa kita dapatkan lisensinya gitu. Kalau untuk sivitas akademika UI ya, FKM UI atau UI itu bisa di apa namanya diusahakan untuk lisensinya gitu. Nah, harapannya sih kalau misalnya FKM sudah punya, kita bisa itu ke sana gitu ya, apa namanya menggunakan lisensi yang di FKM gitu. Baik, sebentar kita langsung instalasi dulu ya. Jadi saya share screen dulu sebentar. Iya, Pak. Sebentar. Ya, ini sudah masuk ya QGIS ya. Nah, QGIS ini open source ya. QGIS ini open source, public domain, jadi kita tidak perlu mengurus lisensi. Dan kalau menurut saya yang sekarang sedang lagi naik ya, rising star-nya itu adalah saat ini adalah QGIS gitu. Untuk aplikasi GIS, aplikasi GIS yang menurut saya sih cukup powerful ya, dan nanti kita bisa ekspor juga kegunaannya bisa bisa pokoknya bisa dikolaborasikan dengan berbagai sumber data eh, yang mungkin yang menurut saya agak keren itu adalah kita bisa menampilkan Google Map ya di QGIS-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu nanti kita bisa coba gitu. Itu yang salah satu yang menurut saya sih keren ya. Jadi dia bisa menampilkan QGIS, bisa menampilkan Gmap. Jadi dari apa nih biasa ya kalau kita lihat Gmap itu kan ada bisa satellite view sama bisa ini, nah itu bisa ditampilkan di sini. Jadi itu salah satu menurut saya sih yang kerennya dari QGIS ya, yang artis sendiri sebetulnya tidak bisa belum bisa untuk apa namanya menggunakan data dari Gmap itu gitu. Oke, nah ini kita masuk ke qgis.org. Nah ini eh, kita download ya, download now. Bapak, ini saya ikutin sekarang atau nanti aja ya, Pak? Walau sampai Sekarang nggak diikutin apa-apa ya? boleh, sampai diikutin aja. Oh, oke. Sebentar. Yugis.org. Nah, QGIS ini ada yang terbaru nih sekarang udah versi 3.30 ya.
basis 330. Tapi kita nanti mungkin pakai eh, yang long term release ya. Jadi yang long term release. Jadi bisa klik di sini nih ya. Long term. Sebentar, Pak. Yang ini ya, 328 nih. 328. Klik, Hmm, klik, klik. Download now. kok di saya nggak ada ya, Pak? Long term, long term. Ini klik aja di download now. Kemudian nanti Oh, iya. nanti ada di sini ada. Kita pakai yang ini ya. Download now. Download now. Kemudian all release. Apa yang ini juga nggak apa-apa sih yang 330 ya. 330 baik, Pak. Mana ya? Hmm, Saya udah mulai mendownload yang 330, Pak. bisa ya? Kalau lagi proses nih. Bisa. Oke. Yaitu dua. Nah, nah, mungkin saya mau bahas dulu itu ya terkait dengan yang tulisan ya. Oh iya, Bapak boleh. Nah, ini ada terkait dengan ini mungkin saya ingin komentari terkait dengan ininya ya, terkait dengan peta ini ya. Pertama adalah eh, ini kan klasifikasinya udah dikategorisasi ya, ini seperti ini. Jadi menurut saya apakah ini ada dasarnya ya? Kurang dari 200, lebih dari 200 ada dasarnya atau gimana? Oh, kalau itu kemarin melihat ke web apa ya lupa, tapi itu di klasifikasi ini berdasarkan kalau dataran rendah itu permukaannya di bawah 200 meter, kalau dataran berarti kalau dataran tinggi saya logikanya berarti lebih dari 200 meter gitu, Pak. Kalau maksudnya bukan dataran tinggi sih kayak mungkin perbukitan atau ada apa kenaikan permukaan gitu, Pak. Jadi saya kategorisasinya menjadi dua aja kemarin. Hmm. Tapi kalau yang tentang 200 meter ini kemarin saya lihatnya di web apa ya? Iya gitu Pak. Jadi kalau permukaan dataran rendah itu di kurang dari 200 meter gitu Pak keterangannya. Em, Kalau menurut saya sebetulnya gini ada ketentuan gini ya. Setiap kenaikan 100 meter itu ada penurunan 0,1 derajat. Nah, ada Iya betul teori, Pak. ada Heeh. aturan itu gitu. Ada teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau sesuai dengan teori ya menurut saya sih mungkin bisa aja eh, per 100 meter misalnya gitu. Jadi misalnya gini, kita bikin range ya 0 sampai 100, 100 sampai 200, 200 sampai 300 misalnya ya. Nah ini saya nggak tahu ketinggiannya nih datanya range-nya berapa ya? Dari berapa sampai berapa yang ada di sini di Bogor? Sebentar Pak saya lihat datanya dulu.
Berapa? Saya hitung average-nya dulu. Ini data per ini ya, data masing-masing kecamatan ya, ketinggiannya. Iya, eh, Ini kalau iya masing-masing kecamatan. Kan kalau di selama 6 tahun itu berarti sama kan Pak? ya kalau di sini ada nilainya nih, tinggi bisa kepadatan ya. Ketinggian mana ya? Kalau salah ada tadi saya lihat ya. Nggak ada ya di sini ya grafiknya. Tapi Jadi grafiknya ada. ada grafiknya. Bentar. Ada Pak di G titik ketinggian tempat. Rata-ratanya 279. Oh ini ya. Mm-mm. Ya, ini kan berarti masing-masing kecamatan ini ada nilai ketinggiannya ya. Nah, ini kan ada Iya, variasi ya. Kalau nilai mm, maksimumnya saya lihat nih kira-kira sekitar 800, minimumnya 708. ya ya sekitar 700-800-an ya. Nah, yang ini Mm, yang paling bawah ini kan ada yang kurang dari 100 ya. Kayaknya ini, kurang dari 100 iya, meter. 51. Nah, jadi maksud saya dibuat dibuat apa range-nya misalnya kurang dari 100, 100 sampai 200, 300 sampai 100 sampai 200 ya, 201 sampai 300 dan pokoknya ini rentangnya 100 100 100 gitu. Nah, sehingga nanti kita Oh iya bisa Pak. bisa di sininya nanti agak lumayan variatif ya sini. Jadi jangan diklasifikasiin begini ya, kan nanti eh, ini supaya apa ya? Supaya grafik itu harus kalau menurut saya ya harus selaras dengan analisis yang kita gunakan gitu. Jadi makanya kemarin Mm-mm. kan saya bilang ini analisisnya apa ya? Chi-square atau apa gitu ya. Karena ketika kita menampilkan ini orientasi saya itu ke oh ini kategorik dengan kategorik berarti di analisisnya statistiknya ya. Nah, kemudian eh, kan saya confirm ke Tria ya. Ini oh ternyata bukan, ternyata analisisnya itu adalah korelasi kan gitu. Korelasi itu berarti kan numerik dengan numerik gitu. Jadi maksud saya Mm-mm. eh, supaya apa namanya semuanya itu menuansakan menuansakan eh, apapun itu terkait dengan data dan analisisnya ya. Jadi grafik pun itu juga harus kita tampilkan seperti itu gitu. Kita tampilkan misalnya eh, numeriknya gitu. Jadi jangan kalau kayak gini kan ini tidak inline sebetulnya dengan analisis yang dilakukan di statistiknya gitu, di uji statistiknya gitu. Jadi menurut saya sih bagusnya ini menurut saya baiknya nih dijabarkan saja range-nya tadi, misalnya kurang dari 100, sehingga akhirnya di sini nanti juga ada variasi dari segi warna. Ya ini kan kalau di sini kan hanya ada dua warna ya, padahal sebenarnya kalau ngelihat dari sini ini variatif sekali ya. Ya, ini sebenarnya variatif ya. Kalau misalnya tadi kan berarti kita cuman potong nih, segini nih, 200 ya. Mm-mm. Kemudian di atas, padahal sebenarnya di atas 200 tuh variatif tuh, ya kan? Ada yang 700, Ada yang tinggi banget. ada yang 500, ada yang 400-an kan gitu ya. Mm. Jadi kita, jadi kayak kita menghilangkan gitu. Padahal sebenarnya informasi itu menarik juga kalau misalnya kita tampilkan. Jadi seperti itu ya. Pak, saya catat kok Pak. Jadi tadi dibuat klasifikasi per 100 ya Pak. Hmm. Berarti sampai 700 sampai 800, 700 sampai 800 ya Pak klasifikasinya. Ya, jadi mungkin saya simulasikan aja ya pakai pakai data saya ya. Saya coba. Saya nyalakan dulu nih QGIS-nya. Ya, jadi visualisasi yang dalam bayangan saya itu adalah untuk
yang apa, wilayahnya itu ya, wilayah kecamatan itu yang di sini ada warna coklat yaitu itu nanti kita akan gradasikan gitu ya sesuai dengan ketinggian, wilayah ketinggian. Jadi misalnya range kurang dari 100 itu warnanya eh, misalnya kuning Muda. ya, muda, kemudian nanti semakin apa, semakin tinggi maka semakin gelap gitu. Jadi kita bisa, atau bisa juga ya seperti itu sih sebetulnya ya, bagusnya seperti itu. Sebenarnya lebih pas Mm-mm. itu adalah menggunakan kontur sih, ya, peta kontur gitu. Jadi apa namanya, Oh iya tuh. Kayak eh, kelihatan gitu ya, Pak. wilayah ketinggiannya itu seperti aslinya gitu ya, karena kan ini administratif gitu ya. Nah tapi apa namanya, tapi em, karena ini datanya adalah administrasi untuk DBD-nya ya mau nggak mau ya, kecuali kalau misalnya data DBD-nya itu kita dapatkan data titik lokasinya gitu. Mm-mm. Oke, ini saya coba simulasikan aja ya, ini contoh aja. Jadi misalnya gini. Hmm, ini ya. Oke, nah sekarang ini mungkin kurang lebih sama ya dengan ArcGIS ya, bahwa di panel kiri itu ini adalah shapefile ditaruh di sini. Kemudian di sini ada browser ya. Browser itu fungsinya untuk istilahnya kita nggak perlu lagi cari open di sini ya, open open shapefile gitu ya. Kita langsung bisa cari shapefile di sini, kemudian kita tarik sini gitu. Nah kemudian kita lihat coba attribute table-nya. Melihat attribute table, klik kanan ya, klik kanan langsung aja open attribute table. Nah ini kita bisa lihat datanya ya, ini attribute table-nya gitu ya. Ini contoh aja ya, contoh ya. Apa Jadi ini yang shape biasa kan ya, Pak? Maksudnya kayak maksudnya cara masukinnya sama kayak yang di artis gitu, pakai HP-nya sama seperti itu. sama sama Oh, oh iya iya, Pak. shapefile itu kan untuk semua aplikasi GIS itu kan sebenarnya menggunakan shapefile, jadi tidak Oh, oke, Pak. masalah itu ya. Jadi di sini ada data numerik ya, data numerik itu. Nah kemudian nah eh, saya sudah klasifikasikan ya. Jadi sini data diare ini misalnya contoh ya. Misalnya kalau dalam kasusnya, dalam konteksnya Tria itu kan berarti kan data ketinggian ya. Ketinggian ya di sini berapa meter gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. kemudian ini diklasifikasi gitu. Diklasifikasi eh, misalnya kurang ini contohnya saya ada pakai tinggi sedang rendah ya. Mungkin tidak perlu pakai tinggi sedang rendah, langsung aja misalnya kurang dari 100 gitu ya kalau teriak ya. Kemudian 101 sampai 200, 201 sampai 300 gitu ya. 301 sampai 400 gitu. Nah, itu kalau bisa dibikin warnanya dibikin apa namanya, intervalnya itu per 100 ya. Dicoba per 100 gitu. Sehingga akhirnya nanti gradasinya bagus gitu. Nah, ini contoh misalnya gini ya, bisa seperti ini ya. Bisa Mm. diklasifikasi dulu atau juga bisa langsung ya, bisa langsung tuh misalnya langsung aja dari sini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah warna segala macam itu adanya di properties ya, klik kanan properties. Nah ini, kemudian di sini ada tab sebelah kiri ini ya. Nah kita masuk ke yang simbologi.
sama mungkin ya sama yang di artis ya, ada simbol, kita masuk ke kurang lebih sama ya ke simbologi, kemudian sini kita pakai bisa pakai graduated ya, graduated seperti ini. Nah, misalnya contoh saya tadi mau klasifikasikan misalnya diare ya. Nah, diare, um, kemudian berapa kelas ya? Nanti kita lihat ya. Coba kita lihat ada, misalnya kita mau buat 5 kelas. Kalau yang teriak itu berarti mengikuti angka ininya ya, jumlah kelasnya itu mengikuti data yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada mana tadi? Ya. Nah ini misalnya ada beberapa ya. Nah ini misalnya nih bisa nanti dilihat dulu, saya nggak tahu datanya bisa di share nggak datanya sebentar sekarang. Data ininya apa Excelnya gitu dilihat diperlihatkan di sini. Apa Pak? Data Excel ketinggian? Ah, kita pengen lihat. Ada Pak. Nah, coba dikasih ditampilkan dulu ya. Kita saya Oh lihat. iya. Maaf Pak, ini belum di enable, masih disable share screen-nya. Udah, Oh, udah. coba bisa di sort nggak dari yang paling tinggi sampai sampai yang paling rendah. Ini ya. Dari ini ya, yang apa tuh? Yang angka realnya kan sudah kolom B ya. Coba bisa di sort nggak? Ini Pak. Oke. Jadi yang paling rendah itu adalah 50. Berarti ini oke, 100 sampai 200. Banyak juga ya. 100 sampai 200. Nah, coba scroll lagi ke bawah. Oh iya, iya. 100 sampai 200, dan yang sampai 200 banyak ya. 1 sampai 200, 100 sampai 200 banyak. Kemudian 200 sampai 300 ada nggak? Iya banyak juga. Iya. Wah ini lumayan ini ya, lumayan terdistribusi ya. Ada semuanya. Jadi mungkin dibuatnya sampai ini ya, kurang dari 100, terus kemudian selisih apa rentang 100 100 ya. Kurang dari 100, 101 sampai 200, 201 sampai 300, sampai Sampai lebih dari 700. Jadi yang paling kelas yang paling terakhir, yang terakhir itu adalah lebih dari 700. Kayaknya betul ya. Oh iya betul Pak, terdistribusi semua, ada semua. Nah, ini coba nanti dibuatkan nanti buatkan petanya seperti itu ya. Jadi dibikin berarti berapa kelas tuh? Kurang dari, 9. kurang dari 100, 7. 100 sampai 200, 300, 200, 300, 400, 500, 500. Berapa tuh tadi? 7 ya? 6. 7. Kurang dari 100, 100, 200, 200, 300, 400, 300, 300, 400, hmm, 400, 500, 500, 600, 45, 600, 600, 700, 8. 700, 8. 8. Nah, itu coba dibikin 8 dulu ya. Kalau misalnya eh, dibikin 8 atau kita bikin setengahnya, misalnya jadi misalnya dibagi, misalnya gini, itu kan kurang dari 100 Ya. ya, bisa aja nanti kurang dari 200, 200 sampai 400 ya, 200 400, kemudian 400 600, 600 lebih dari 600 misalnya gitu ya, bisa juga dibikin kayak gitu. Jadi ada 4 kelas, kurang dari 200, 200 sampai 400, 2, 400 sampai 600, 3 lebih dari 600, 4. Jadi bisa bikin dua skenario, misalnya dengan yang tadi rentang 100 atau yang rentang 200 gitu.
Tapi saya lebih seneng mungkin lebih pas lebih coba di yang rentang 100 dulu ya. Karena itu lebih Oke, Pak. lebih detail kayaknya. Oke, begitu ya. Ini saya ya, Pak. Ini kalau bikin grafiknya eh, ini yang sebelah kanan ini memang sengaja tidak dibuatkan seperti ini atau kan ini kan kalau ini kelihatan ya sebenarnya. Gimana Pak? Maksudnya ketinggian itu ngurutnya itu kelihatan kan sebenarnya kan di sini ya. Artinya secara apa karena kota Kabupaten Bogor itu kalau menurut saya ya semakin ke luar itu dia semakin tinggi, dia kayak cekungan gitu. Jadi bagian tengah itu sebenarnya rendah gitu ya. Tapi dia semakin keluar itu semakin tinggi gitu kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau misalnya memang mau seperti yang di awal ya, yang di Apanya Pak grafik? grafiknya yang seperti yang di manuskrip boleh juga. Tapi kalau misalnya mau seperti ini juga mungkin nanti bisa di apa namanya di apa mungkin dikasih lihat ke Bu Ririn kali ya, Bu maunya apakah mau yang seperti yang awal tadi atau seperti ini gitu Seperti ini yang ini Pak. ya, seperti ini yang ini misalnya. Kalau yang awal kan nggak begini ya. Dia Iya jadi kan eh, kayak apa namanya eh denyut jantung ya naik turun gitu ya. ya betul. Soalnya kemarin tuh pas ngolah data, saya nggak kepikiran sih ini bakal apa tertampilkan kayak gini. Soalnya tadi kan ngurutnya Pak. Tadinya kan bukan kayak gini. Iya, iya. Tadi yang sebelum diurutin berantakan itu. Hmm. Terus habis itu kemarin tuh pas ngolah data, eh, semua datanya saya mulai dari kecamatan yang paling eh dari sesuai data yang saya dapat gitu Pak. Hmm. Jadi seluruh datanya misalkan yang lupa saya kecamatan misalkan Nanggung kayak gini terus semua untuk variabelnya gitu Pak. Jadi pas ngerapihin datanya saya tinggal kopas urutan kecamatannya gitu Pak. Itu Jadi jangan-jangan jadi urutan kecamatannya alphabetical order kali ya, urutan alfabet kali ya, waktu yang tidak yang di tabel awal ya. iya iya Pak sesuai alfabet. Soalnya dapat dari webnya seperti itu terus akhirnya ya udah karena biar eh, nggak nggak apa nggak ngetik-ngetik ulang akhirnya saya kopas semua tapi saya samain tuh akhirnya seluruh variabel dari mulai yang apa kepadatan penduduknya juga dimulai dari A gitu dari alfabetnya gitu. Jadi sebenarnya ini juga harus kita desain supaya antara grafik dengan peta itu ada hubungan gitu, ya. Jadi kalau Oh iya misalnya Pak. tadi awalnya teriak bikin grafik, bikin apa? Tadi grafik itu berdasarkan urutan alfabet, sebetulnya mungkin secara geografis nggak tepat gitu, ya. Tapi kalau misalnya ini udah mau habis ya. Nanti nanti masuk lagi ya kalau misalnya nih ya, kalau misalnya habis. Nah, ini kan kalau di sini kelihatan nih ya, mungkin ini secara geografis artinya kita bisa lihat ada satu pola ya, ada satu pola ketinggian gitu. Nah, boleh jadi mungkin yang mereka yang ini nih, misalnya nih ada eh, apa ya? Nama-nama kecamatan yang berdekatan mungkin saja itu secara geografis juga letaknya berdekatan. Itu yang kita perlu kita bisa apa namanya kita bisa nanti lengkapi dengan informasi dari peta gitu. Oh Jadi iya betul. jadi artinya antara grafik sama peta itu kalau bisa jangan berdiri sendiri, jangan mereka jalan di masing-masing rel sendiri, tapi kalau bisa mereka seolah-olah jalan beriringan ya. Mm-mm. Istilahnya kalau misalnya jalan beriringan tuh gini nih, sebelahan gitu ya, sebelahan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat petanya, lihat lihat ke sana gitu. Kalau kita mau ngelihat grafiknya lihat ke sini gitu. Jadi jangan jangan masing-masing jangan gini nih, jangan apa namanya mereka jalan beda gitu ya, atau jalannya kemana gitu ya. Jangan, kalau bisa mereka seolah-olah beriringan sehingga akhirnya ketika misalnya kita mau relate ini informasi yang ada di grafik nih misalnya, oh ini ada misalnya ada Jasinga misalnya gitu ya. Terus kemudian ada Rumpin misalnya gitu ya. Jasinga, Rumpin, atau mungkin ada sebelahnya tuh ada apa?
parung panjang, terus sebelah lagi apa tenjo ya, misalnya gitu ya. Nah itu kita bisa relate nanti di petanya itu apakah mereka memang berdekatan atau memang mereka kalau mereka berada di wilayah yang tinggi itu mereka circular, mereka melingkar gitu ya, misalnya gitu di wilayahnya gitu. Jadi apa namanya secara geografis kita bisa relate gitu. Nah itu Oh, sebetulnya supaya antara grafik dan peta itu sudah bisa saling menceritakan gitu ya, sudah bisa saling menceritakan dan tidak jadi kita melihat grafik itu nggak perlu ngulang dari awal tuh kita memahaminya gitu. Sama juga melihat peta itu kita nggak perlu ngulang lebih dari awal memahaminya. Kenapa? Karena tadi sudah diintroduce di masing-masing gitu ya. Kira-kira mm-mm. gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Saya agak susah jelasinnya ya, tapi sense-nya gitu kira-kira ya. Apa Iya. apa namanya? Feel-nya gitu ya, nuansanya itu kita bisa Heeh. dapat gitu. Kalau misalnya bisa kayak gitu, nanti akan lebih enak gitu sebenarnya. Iya, Oke, Pak. gitu ya. Saya balik lagi ke Ya. petanya. Oke, kita balik lagi ke petanya. Nah di sini misalnya tadi ini tadi konteksnya tadi ya. Jadi misalnya Tria bikin 7 kelas ya. Berarti kalau di sini saya bikin misalnya saya bikin sini 5 kelas gitu ya. Misalnya. Tadi yang di area bukannya 3 ya, Pak? Rendah, sedang, Ya, tinggi. itu Atau tiga, tiga itu hasil klasifikasi. Bisa, jadi kita bisa membuat eh, kolom klasifikasi dulu atau bisa kita langsung. Ini kan kalau ini saya bikin klasifikasi nih, oh, saya mau ya kan? Itu ya, saya heeh. klasifikasi dulu, gitu ya. Mm-mm. Kebetulan saya di sini keperluannya memang bukan untuk menampilkan gradasi yang apa namanya, istilahnya apa yang smooth ya. Kalau kita semakin banyak kelasnya kan akan smooth ya. Jadi kalau misalnya tadi dari 0 kurang dari 100, 100 sampai 200 gitu kan itu kan smooth ya. Gitu ya. Nah, ini Mm. sebenarnya tujuan saya bikin klasifikasi ini bukan untuk menampilkan smoothness tapi untuk membantu apa namanya melakukan analisis yang lain gitu ya. Analisis yang lain. Jadi makanya disederhanakan hanya 3 gitu. Oh iya, Pak. Tapi kalau untuk yang tadi untuk melihat smoothness atau ke apa namanya ke apa namanya supaya mulus gitu ya. Apa namanya landainya itu supaya kelihatan gitu ya. Nah, kita slope-nya ya, slope-nya supaya kelihatan enak gitu. Nah, kalau bisa yang tadi itu yang ketinggian itu dibuatkan kelasnya lebih banyak gitu ya. Nah, pembuatan klasifikasi itu bisa di sini ya atau juga bisa langsung nih Tria. Jadi nggak perlu buat di sini gitu ya. Bisa juga langsung Oh, dari sini kita buat ya. Ini klik kanan properties ya. Nah, ini bisa kita langsung buat di sini. Nah, ini misalnya value-nya kalau kalau graduated ya, value-nya berarti dia data aslinya harus numerik. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya saya mau bikin eh kelasnya ya, kelasnya misalnya 5 ya, misalnya 5 nih, 5 kelas. mm. Nah, kayak gini. Nah, ini values-nya bisa disesuaikan ya. Jadi misalnya ini sampai 1000 misalnya gitu. Nah, ini kemudian ini 1000 sampai 2000 ya. Misalnya gini. Oh ya, Pak. Nah, kemudian ini misalnya sampai 3000 gitu. Heeh. Ya. Nanti bisa aja sih 3000 1001 ya atau apa gitu. Tapi nanti di legendnya aja diganti nih di sini. Ini 1001 sampai 2000 eh, 2001 sampai 3000 ya. Heeh. 1 sampai ini 4000 ya. Heeh. Tadi bawaan dari si QGIS-nya ya, udah Ya. diklasifikasi. Ini 4000. Nah, ini misalnya kurang dari 1000 ya. Jadi nanti bisa diatur di sini langsung ya. Kalau misalnya memang tidak melakukan eh, klasifikasi di attribute table. Oh iya, Pak. Nah, ini
Nah, ini misalnya lebih dari 4.000. Ini ya. Hmm. Nah, kayak gini. Terus tadi pencet apa, Pak? Advance. Kenapa? Tadi pencet apa? Advance ya, Pak? Apa? Enggak, apply aja, apply. Oh, apply, oke. Apply, oke. Nah, ini kan keluar nih. Nah, sekarang yang mau kita itu adalah kita ingin mengcombine dua, ya, mengcombine dua. Nah, kita bikin ini duplicate ya. Kita bisa duplicate layer. Jadi persis sama sama yang di atas, tapi yang di bawah ini kita akan ganti ya. Jadi bisa kita properties. Dan Hmm. kemarin itu ya. Jadi kita bisa bikin diagram, histogram. Jadi Bisa. ada barnya gitu. Nah, misalnya yang kita masukkan Oh. adalah DBD nih, atau pneumonia balita ya. Ah, Oke, pneumonia balita. Sebentar. Oh, salah, salah, salah. Ini harus di simbologinya harus di single single simbol dulu, kemudian baru masuk ke diagram. Hmm, semuanya harus dua ya. Nggak muncul ya. nah, kemarin pas ArcGIS juga saya kayak gitu, Pak. Ketika masukin dua layer, yang satu jadi ketutup gitu. Oke, sebentar. Kayaknya akan mati sebentar ya, nanti kita masuk lagi ya. Oh iya, Pak.